lingkup bahasan Pak Jajat. Sudah tampil Ibu, silakan. Ya, nah ini lingkup bahasan yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah latar belakang dan landasan hukum dari standar intervensi keperawatan Indonesia itu sendiri, tapi itu mungkin tidak akan banyak dibahas karena sudah disampaikan oleh teman-teman saya kemarin. Kemudian yang kedua adalah standarisasi dari intervensi keperawatan itu sendiri, kemudian komponen-komponen dari psiki, tautan dan proses penyusunan. Lanjut. Nah, di sini dari latar belakang dan landasan hukum tidak akan dibahas panjang. Kemudian yang kedua adalah standarisasi dari standar intervensi keperawatan itu sendiri. Dan ini juga sudah dijelaskan ya, bahwa di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, standar apa saja yang meliputi dari standar profesi kita, yaitu standar kompetensi, kemudian standar kinerja perawat, dan yang akan kita bahas adalah standar asuhan keperawatan berfokus pada intervensi ya, karena kemarin diagnosis keperawatan dan luarannya sudah dijelaskan. Lanjut Pak Jajat. Sekarang di slide proses keperawatan. Ini di sini saya nggak terlihat slide yang di share. Sekarang di slide proses keperawatan. Kemudian proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan ini juga sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa asuhan keperawatan atau proses keperawatan meliputi dari pengkajian sampai dengan evaluasi, dan yang dijadikan standar mulai dari diagnosis keperawatan luaran atau outcome, kemudian standar intervensi keperawatan. Oke, lanjut Pak. Silakan. Silakan Bu. Nggak terlihat ini Pak di saya. Sekarang udah standar asuhan. Oh ya, standar asuhan keperawatan yang menjadi sudah dibuat oleh DPP PPNI. Yang pertama adalah standar diagnosis keperawatan, yang kedua adalah standar luaran keperawatan Indonesia, dan yang saya jelaskan sekarang adalah standar intervensi keperawatan, dan itu merupakan suatu keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan ya. Jadi proses keperawatan itu harus memang sesuai dengan langkah-langkah dari asuhan keperawatan itu sendiri atau proses keperawatan itu sendiri. Jadi harus sistematis. Nah, di sini yang akan difokuskan adalah intervensi keperawatannya. Nah, nanti akan dijelaskan masing-masing apa itu yang dimaksud dengan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Lanjut Pak Jajat. Kemudian mengapa perlu distandarisasi? Nah, ini mengapa perlu distandarisasi? Otomatis yang pertama adalah panduan penyusunan intervensi keperawatan. Jadi diharapkan dengan adanya standar intervensi keperawatan Indonesia yang dibuat oleh
organisasi profesi sebagaimana amanah dari Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, kemudian Undang-Undang Keperawatan itu sendiri. Di situ dapat menjadi panduan ya, terutama yang di pelayanan. Jadi panduan untuk membuat intervensi itu sudah dibuat ya oleh PPNI dalam bentuk standar intervensi keperawatan Indonesia. Lanjut Pak Jajat. Di sini Ibu yang share screen, Bu. Ya. Di layar saya nggak terlihat, Pak. Ibu, saya izin video call ya, Ibu terima ya. Jadi Ibu lihat tampilan ya. Oke. Silakan, Bu. Kita lanjut, mengapa perlu distandarisasi? Yang pertama adalah panduan penyusunan intervensi perawatan sebagaimana sudah dijelaskan. Kemudian penyeragaman istilah atau penyebutan intervensi keperawatan. Jadi diharapkan di pelayanan ya, baik praktek mandiri itu mempunyai penyeragaman dalam penulisan intervensi keperawatan. Kemudian perluasan ekspansi ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan otomatis harus berkembang. Ibu mohon maaf, Ibu di mute aja. Ibu akan direkod dari video call ya. Baik Pak. Silakan. Ya. Kemudian tadi perluasan ekspansi ilmu keperawatan. Maaf Ibu di mute aja laptopnya. Sistem informasi sedang BP ya untuk decision making bagi peserta didik. Ibu suaranya dubbing, Bu. Ibu di mute bisa laptopnya? Laptopnya di volumenya di ini aja. Oke. Volume laptop. Silakan, Bu. Lanjut ya, Pak. Ya. Silakan. Tadi pembuatan sistem informasi sudah, kemudian pembelajaran decision making bagi peserta didik keperawatan. Di sini kita lihat khususnya yang di pendidikan ya. Decision making ini maksudnya adalah memutuskan atau membuat keputusan untuk menentukan atau merencanakan intervensi keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian penentuan biaya pelayanan kepada perawat mungkin sama ya dengan yang dijelaskan di standar diagnosis keperawatan, bahwa diharapkan setiap intervensi yang bersifat implementasi itu perawat mendapatkan reward ya, dan itu juga yang sedang diperjuangkan. Kemudian pengkomunikasian keperawatan intraprofesi dan interprofesi kesehatan. Nah di sini kalau di pelayanan khususnya di rumah sakit itu otomatis intraprofesi dengan perawat itu sendiri dan interprofesi dengan profesi lain, contoh pada penulisan CPPT. Jadi di situ tidak hanya perawat saja yang menuliskan, tapi juga ada profesi lain. Nah untuk kesinambungan pemberian asuhan keperawatan dan asuhan yang lain dalam penyembuhan pasien. Kemudian keunggulan yang harus
generalis itu kan sifatnya umum. Kemudian area spesialis, nah itu lebih spesifik, nah seperti itu. Kemudian fisiologis dan psikososial. Jadi dalam intervensi ini juga meliputi kebutuhan fisiologis dan psikososial. Kemudian masuk lagi dalam kekomprehensifan adalah kuratif, preventif, dan promotif. Nah, kemudian meliputi siapa saja yang menjadi klien. Nah, ini ada individu, keluarga, dan komunitas. Kemudian pelayanan yang diberikan adalah direct care dan indirect care ya. Kemudian yang terakhir adalah independen dan kolaboratif, di mana kita dapat melakukan intervensi yang sifatnya mandiri dan juga kolaborasi. Kemudian keunggulannya adalah berbasis riset. Jadi intervensi yang dilakukan nantinya dalam bentuk implementasi itu merupakan penelitian terdahulu. Jadi sebelumnya dilakukan penelitian, kemudian dijadikan sebagai intervensi yang sah ya. Kemudian mudah digunakan. Nah ini yang ingin saya luruskan di sini. Ada beberapa kawan ya yang sudah melakukan diskusi tentang penggunaan 3S ini. Dan ini kesulitan, tapi memberikan alat-alat khususnya yang dipelayankan ya. Tapi sesuatu yang baru itu membutuhkan adaptasi untuk penggunaannya. Dan bagaimana kita sangat ingin tahu dari buku-buku 3S ini, dari penelitian antara diagnosis, kemudian outcome-nya, begitu juga dengan intervensinya. Jadi buku ini sangat mudah digunakan. Kemudian menggunakan istilah klinis yang jelas. Nah, itu menggunakan istilah klinis yang jelas, otomatis ya. Jadi bahasa dalam standar intervensi lembaga dan Indonesia itu bukan bahasa-bahasa yang sifatnya tidak ilmiah, dan itu sudah dilakukan dalam bahasa kesehatan atau dalam bahasa perawatan. Kemudian dapat dikaitkan dengan diagnosis dan outcome. Otomatis intervensi ini tidak boleh tidak terkait dengan diagnosis keperawatan. Contohnya, diagnosis keperawatan itu berjalan nafas, tapi outcome-nya misalnya curah jantung meningkat. Nah, intervensinya beda lagi. Misalnya manajemen nyeri ya, padahal udah jelas diagnosisnya adalah berjalan nafas. Jadi ada keterkaitan antara SDKI, SDKI dan CQ. Hanya dijelaskan oleh Nah, ini ada tentang intervensi keperawatan. Jadi di sini ada direct care intervention. Jadi intervensi yang dilaksanakan dengan berinteraksi langsung dengan pasien. Jadi intervensi ini nggak bisa nggak ada pasiennya. Nah, contohnya yang paling umum adalah misalnya dalam pengukuran tanda-tanda vital. Mungkin kita melakukan bila tekanan darah itu pasiennya beda ruangan, seperti itu ya. Jadi laying on hands ini artinya ada sentuhan antara pasien dengan perawat. Tapi dalam masa pandemi ini otomatis dilihat protokolnya ya. Kemudian indirect care intervention, intervensi yang dilaksanakan tanpa berinteraksi langsung dengan pasien, namun dilaksanakan demi pasien. Dan intervensi ini tidak berinteraksi langsung dengan pasien, tidak melakukan laying on of hands. Misalnya pada pasien-pasien yang kasusnya di sistem syaraf ya, nah, biasanya kita harus memberikan lingkungan yang nyaman untuk pasien. Ya, jangan ada rangsangan-rangsangan misalnya menunjukkan kejang. Contohnya kita mematikan lampu ya pada saat pasien mau tidur, atau pada saat pasien tidak tidur pun kita harus memberikan penerangan yang jangan terlalu terang sehingga tidak merangsang timbulnya kejang. Contohnya seperti itu. Harus bersentuhan dengan pasien. Kemudian nurse immediate intervention. Nurse
initiation intervention, intervensi yang diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan. Nah ini yang penting untuk seorang profesional melakukan intervensi keperawatan yang sifatnya mandiri, karena ini diinisiasi oleh perawat untuk mengatasi diagnosis keperawatan ya. Jadi yang bisa mendeskripsikan itu perawat sendiri sebenarnya, terutama yang ada di pelayanan ya. Kemudian health provider initiation intervention, intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain namun diberikan oleh perawat. Jadi kita tinggal mendeskripsikan yang mana yang sering kita lakukan. Apakah kita lebih sering melakukan intervensi yang sifatnya intervensi yang diinisiasi dari tenaga kesehatan lain daripada inisiasi dari perawat itu sendiri. Lanjut, Pak Jajat. Lanjut, Pak. Sudah, Bu. Nah, ini klasifikasi dari standar intervensi keperawatan Indonesia. Untuk semuanya mohon fokus pada bagian ini, karena ini bagian-bagian penting bagaimana cara menggunakan SIGI ya. Jadi klasifikasi SIGI sendiri itu sama dengan SDKI dan SLKI. Lanjut Pak Gajar, jadi dalam misalnya klasifikasi SIGI itu kemarin sudah dijelaskan bahwa klasifikasi atau taksonom merupakan pengelompokan berdasarkan hierarki ya. Dan di standar intervensi keperawatan ini memiliki 5 kategori, 14 subkategori dan 590 intervensi keperawatan. Jadi jangan takut kehabisan intervensi ya. Ini banyak banget intervensi yang bisa dilakukan oleh seorang perawat. Lanjut Pak Jaja. Kemudian di sini sama sistem klasifikasinya mengikuti ICMP, yaitu International Classification of Nursing Practice Diagnosis Classification beserta Lewis and Morehouse ya, Diagnostic Division of Nursing Diagnosis. Lanjut Pak Jajat. Oke, sepertinya saya tidak perlu menjelaskan sistem klasifikasi intervensi keperawatan lagi karena memang sama dengan SDKI ya untuk sistem klasifikasinya. Jadi di sini ada 5 kategori dengan 14 subkategori. Sebenarnya nanti intervensi perawatan yang akan dilakukan itu kan disesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang ditegakkan beserta outcome yang sudah ditentukan. Contoh misalnya orang yang bekerja atau perawat yang bekerja di instalasi gawat darurat. Nah sebenarnya dari sini sudah bisa klasifikasi apa yang biasanya digunakan di gawat darurat ya. Contoh misalnya masalah fisiologis untuk yang kategorinya, kemudian subkategorinya ada respirasi dan cairan dan lain-lain ya. Nah ini di fisiologis ini ada 7 subkategori ada 7, kemudian di psikologis itu ada 3, kemudian kategori perilaku itu subkategorinya ada 2, relasional, subkategorinya interaksi sosial, dan yang terakhir adalah kategori hubungan dengan satu subkategori yaitu keamanan dan proteksi. Lanjut Pak Jajat. Kemudian mengapa perlu diklasifikasi? Ya, kenapa sih perlu diklasifikasi? 5 kategori, kemudian 14 kategori dengan 500 ya tadi intervensi keperawatan. Nah ini yang pertama adalah memudahkan penelusuran intervensi keperawatan ya. Kalau tidak diklasifikasi nanti kita akan menentukan intervensi keperawatan ya, mencarinya seperti apa itu ambilnya. Makanya gue ini dibuat, nah ini untuk memudahkan penelusuran intervensi keperawatan. Kemudian memudahkan untuk memahami beraneka ragam intervensi keperawatan yang sesuai dengan area praktek atau cabang disiplin ilmu. Nah tadi ya, jadi SIGI ini bisa digunakan di seluruh area praktek.
seperti di IGD, kemudian di critical care, ICU, di anak, di maternitas. Nah, itu sudah mewakili semua ya untuk intervensi yang ada di area praktek atau cabang disiplin ilmu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengkodean coding untuk penggunaan berbasis komputer. Nah, untuk semua perawat yang ikut dalam seminar ini, sebenarnya aplikasi dalam komputer patient ini sudah sedang berjalan ya, sudah dibuat. Tapi mungkin akan segera di launching nanti. Masih berbasis Android, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di launching. Kemudian yang lanjut ini 5 kategori. Nah, tadi yang klasifikasi dari standar intervensi perawatan. Nah, ini ada 5 kategori dari 14 subkategori. Kayaknya lanjut aja Mbak Jaja, karena sudah tadi mungkin di. Nah, ini komponen dari standar intervensi. Nah, ini intervensi dan tindakan. Apa sih dimaksud dengan intervensi keperawatan? Nah, ini segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran outcome ya. Jadi segala treatment yang direncanakan oleh perawat ya, nah, cocok nggak untuk diagnosisnya, dan otomatis kita harus melihat keluarannya, apa yang akan dicapai, apa kriteria hasil yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian tindakan perawatan otomatis sudah perilaku spesifik yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi. Nah, lanjut Pak Jajat. Kemudian di sini komponen intervensi keperawatan. Nah, ini ada label ya. Label adalah nama dari intervensi yang merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi tentang informasi tersebut ya, atau intervensi tersebut. Nah, di sini harus menjadi perhatian, label ini sudah dibakukan. Jadi nama dari intervensi itu tidak boleh diubah-ubah lagi karena sudah dibakukan dalam label ya, dalam komponen intervensi perawatan di siklus sendiri. Jadi tidak boleh diubah-ubah tanpa ada komunikasi atau koordinasi. Yang jelas sudah dibakukan. Kemudian definisi. Nama dari label intervensi berupa perilaku yang dilakukan oleh perawat. Kemudian tindakan. Nah, ini rangkaian aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Jadi kalau rangkaian aktivitas, ada yang bertanya istilahnya kok udah komponen intervensi kok terdiri dari tindakan. Nah, ini maksudnya tindakan yang dilakukan pada saat intervensi itu ditentukan seperti itu ya. Jadi bukan berupa implementasi langsung, tapi tindakan yang dilakukan pada saat kita menentukan atau merencanakan intervensi keperawatan itu sendiri. Lanjut Pak Jajat. Kemudian ini adalah contoh ya, contoh dari penulisan standar intervensi keperawatan. Ini kayaknya orang-orang mengidolakan ya, tapi tergantung dari ruangannya. Jadi ini contoh dari intervensi keperawatan. Kalau disambungkan nanti dengan diagnosis dan outcome-nya itu harus sesuai ya, harus terkait, harus terkoneksi. Nah, dari manajemen jalan nafas berarti kan luarannya jalan nafas ya, kita mengambil jalan nafas meningkat, kemudian diagnosis keperawatannya otomatis bersingan jalan nafas tidak efektif. Nah, manajemen jalan nafas ini merupakan label dari intervensi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa label intervensi ini sudah dibakukan dan tidak boleh berubah. Kemudian definisi. Apa definisi dari manajemen jalan nafas?
mengidentifikasi dan mengelola kepatenan jalan nafas. Kemudian tindakan yang kita akan melakukan penentuan rencana ya, rencana apa yang akan dilakukan atau intervensi apa yang akan dilakukan nantinya pada pasien sesuai dengan diagnosis dan gelarannya. Yang pertama, tindakan ini ada 4 jenis ya. Tadi sudah ada dibagikan bahwa di standar intervensi perawatan Indonesia ini dia mempunyai 4 jenis dari tindakan itu sendiri. Yang pertama adalah observasi, yang kedua terapeutik, yang ketiga edukasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, ini tindakan activity dari intervensi itu sendiri. Nah, contoh kepada manajemen jalan nafas, tindakan apa yang harus ditentukan ya, direncanakan untuk pasien. Nah, ini bentuk katanya harus kata perintah. Yang pertama observasi, monitor pola nafas, frekuensinya, kedalamannya, kemudian usaha nafasnya seperti apa, kemudian monitor bunyi nafas tambahan, misalnya ada gurgling, ada bunyi, ada wheezing, ada rocking, kering. Kemudian monitor hitung jumlah naik dan lain-lain. Ini hanya sifatnya monitor saja ya, saya mengobservasi. Nah, itu bahasa umumnya, kemudian breakdown jadi monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, monitor hitung. Nah, kemudian yang kedua adalah terapeutik. Ini terapeutik ini adalah intervensi mandiri dari seorang perawat ya. Pertahankan pemakaian jalan nafas dengan etil enzimir. Posisikan speed collar atau collar, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, lakukan peroksigenasi sebelum penghisapan endoterapian dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi ya, ini ajarkan teknik bentuk efektif. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Nah, ini kolaborasi pemberian bilang kodulator, ekspektoran, politik jika diperlukan. Ini kemarin ada yang konsul tentang kolaborasi itu. Kalau dia jenisnya bukan bilang kodulator, ekspektoran, ini hanya pedoman ya. Jadi nggak boleh dipaksakan, misalnya pasien mempunyai masalah bersihan jalan nafas dan dia ada intervensi kolaborasinya, tapi tidak ada bilang kodulator ya, tidak harus dituliskan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan pasiennya. Nah, ini referensinya. Lanjut Pak Cecep. Nah, ini tautan engage ya. Nah, tautan dari SDKI SIKI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa SIKI ini tidak terputus dengan diagnosis perawatan. Karena pada saat menentukan intervensi, otomatis kita lanjut Pak. Nah, ini ya, tautan linkage merupakan suatu hubungan antara dua elemen konsep yaitu SDKI dan SIKI. Jadi nanti akan mempermudah ya kita dalam mencari intervensi keperawatan. Jadi tautan ini nanti adanya di bagian belakang. Pada saat kita mencari intervensi, otomatis kita harus menentukan dulu diagnosis keperawatannya apa. Kemudian membantu menentukan intervensi perawatan setelah menegakkan diagnosis keperawatan, otomatis ya. Jadi tidak boleh yang namanya proses keperawatan itu tidak sistematis. Ya, diagnosisnya belum ditegakkan tapi sudah ada intervensinya, atau sudah menentukan keluaran tapi diagnosisnya tidak ada. Nah, itu tidak seperti itu. Kemudian tautan ini bukan menggantikan clinical judgment perawat. Jadi seorang perawat profesional itu harusnya memiliki penilaian klinis yang bagus ya, sehingga dia otomatis dapat menegakkan diagnosis keperawatan yang benar-benar ada, kemudian menentukan outcome-nya sampai dengan menentukan intervensinya. Kemudian itu tadi sudah lewat ya. Lanjut yang tadi dong. Ini. Ini Bu. Oke, itu deh. Lanjut aja. Oke, lanjut aja Pak.
diagnostik ataukah bersifat komprehensif. Jadi satu diagnosis ini bisa menghubungkan antara dua elemen konsep yaitu SDKI dan CG ya, membantu juga bersifat preskriptif. Ibu, mohon maaf Ibu. Ibu sepertinya Ibu sudah bagus jaringannya, Ibu bisa di-unmute. Silakan di-unmute. Oh iya, jadi yang di HP saya matiin apa gimana Pak? Iya, HP-in matanya aja. Silakan. Silakan di-unmute, Bu. Mikrofonnya. Bisa, Bu? Silakan. Bisa, Bu? Ibu di-unmute. Ibu masih mute, Bu. Oke, kalau itu lanjut video call dulu, Bu. Bisa? Coba Ibu suaranya. Udah kedengeran Pak Jajat? Suara saya? Ibu? Halo? Sebentar. Halo, Bu? Bu Erlin? Pak Jajat sudah dengar suara saya? Oh iya, silakan. Lanjut. Udah kedengeran Pak suara saya? Iya, silakan. Oke. Ibu lihat slide yang ditampilkan. Kemudian level. Oke. Nah, ini level. Halo? Ibu kayaknya susah jaringannya ya. Putus Pak. Ya, silakan. Ibu ini lagi aja, lanjutin di video call. Oke, jadi saya unmute lagi ya Pak. Iya. Oke, di sini ada level utama dan level kedua. Yang level utama adalah intervensi utama, yang kedua adalah intervensi pendukung. Lanjut Pak. Ini level yang pertama. Level yang pertama adalah intervensi utama. Nah, di sini merupakan intervensi prioritas. Jadi intervention of choice ya, karena bersifat resolutif. Jadi di sini intervensi utama merupakan intervensi prioritas karena dia bersifat resolutif. Jadi dia bersifat menyelesaikan masalah. Jadi misalnya pada diagnosis keperawatan bersiap jalan nafas tidak efektif. Nah, itu kita nanti memilih di tautan ya, tautan antara SDKI dan CG itu ada intervensi utama dan intervensi pendukung yang level 2. Nah, pada bersiap jalan nafas, itu manajemen jalan nafas itu merupakan intervensi utama. Nah, itu bisa dipilih sebagai intervensi yang utama ya, karena sifatnya resolutif. Dia bisa menyelesaikan masalah pasien. Kemudian memiliki kesesuaian terbaik dengan diagnosis etiologi diagnosis keperawatan. Nah, jadi otomatis intervensi yang dilakukan itu
itu terbaik untuk menyelesaikan masalah pasien atau penyebabnya. Kemudian memiliki banyak tindakan yang dapat mengatasi masalah, dapat digunakan pada berbagai setting. Kemudian efektivitas intervensi sudah banyak diungkapkan dalam riset. Lanjut, Pak Jajak. Kemudian level 2 ya, level 2 ini bukan merupakan intervensi yang prioritas. Jadi tidak bersifat resolutif, namun dapat menunjang atau tambahan aja jika intervensi utama itu tidak lengkap atau dirasa kurang lengkap. Nah, ini dalam pemilihan intervensi ini yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang perawat adalah penilaian klinisnya. Ya, penilaian klinis, apakah pasien itu dengan intervensi utama saja sudah bisa selesai masalahnya atau mengurangi masalah pasien ya. Nah, kemudian kalau misalnya merasa tidak cukup dengan intervensi utama, silahkan kita tambahkan dengan intervensi pendukung. Nah, seperti itu ya. Maaf Ibu, 5 menit lagi. Oke. Kemudian hanya dapat digunakan pada setting tertentu. Kemudian efektivitas intervensi belum banyak disebutkan pada penelitian. Lanjut Pak. Kemudian pertimbangan pemilihan intervensi. Nah, ini ya, pertimbangan pemilihan intervensi. Nah, pemilihan intervensi keperawatan sesuai dengan kondisi pasien ya. Nah, ini merupakan penilaian klinis dari seorang perawat. Ini aspek yang lebih mengembangkan untuk menentukan intervensi. Ada beberapa ya, karakteristik diagnosis keperawatan, kemudian kriteria hasil pasien yang diharapkan, kemampuan pelaksanaan intervensi, kemampuan perawat, penerimaan pasien, kemudian penelitian yang mendasari dari intervensi tersebut, ya, dan yang pasti kewenangan klinis ya. Jadi di sini saya ingin memberikan satu contoh, misalnya diagnosisnya kerusakan mobilitas fisik dikarenakan pasiennya mengalami akur ya, kan menentukan istilahnya luaran. Nah ini bagaimana pasien dapat capaian luarannya adalah pasien dapat memukul kan merupakan pencapaian. Nah kemudian nanti di intervensinya itu mampu laksana ya. Jadi perawat itu tidak boleh memaksakan misalnya pasien pasien terus itu menentukan waktunya 1 kali 24 jam pasien dapat berjalan itu tidak mungkin ya. Kemudian kemampuan perawat, nah di sini ada dilihat dari beberapa kompetensi yang sudah ada di perawat itu sendiri. Kemudian penerimaan pasien juga, jadi tidak bisa dipaksakan pasien untuk melakukan intervensi jika memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah kemudian penanganan klinis ya itu penting. Nah ini bagian komite perawatan yang dari kredensial ya. Lanjut Pak. Lanjutkan juga. Ini tadi ya pembagian yang tadi lanjut aja sudah dijelaskan. Oke, nah ini contoh tautan SBKI dan SIGI. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Contoh diagnosis keperawatannya adalah bersihin jalan nafas tidak efektif. Oke, kita cari tautan antara SBKI dan SIGI. Nah, ini intervensi yang terlihat ada intervensi utama dan pendukung. Jadi kita lihat tuh, intervensi utama itu ada yang efektif, ada juga jalan nafas, kemudian pemantauan respirasi. Dan intervensi pendukungnya itu banyak. Nah, ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jika intervensi masalah bersihin jalan nafas tidak efektif, sudah diatasi dengan manajemen jalan nafas atau intervensi utamanya saja tidak perlu menambahkan intervensi pendukung. Seperti itu ya. Jadi manajemen jalan nafas ini ada intervensi pendukung itu yang masuk ke dalam intervensi utama. Lanjut Pak Jajan.
Oke, proses penyusunan buku kurang lebih sampai berapa bulan ya. Yang pertama launching itu adalah SDKI, kemudian justru sekitar 2018 kalau nggak salah, dan SLKI-nya. Lanjut Pak Jajan. Nah ini cakupan menteri kesehatan ya. Ini merupakan salah satu tekanan ya yang aksesnya nantinya untuk diberlakukannya 3S ini. Jadi harus ada tanda tangan menteri yang sekarang memang sudah berganti ya dari dari ibu kemudian ke Bapak Terawan ya sekarang. Kemudian kesimpulannya, semakin menerapkan dan profesi dalam pelaksanaan praktek perawat kemudian diharapkan tidak hanya bermanfaat dalam pelayanan dan pendidikan, namun dapat dimasukkan ke dalam sistem DKM. Ini juga diharapkan dapat bermakna dalam aspek penghargaan dan kesejahteraan serta perlindungan bagi perawat. Lanjut Pak Jajan. Nah, mungkin itu slide yang terakhir. Semua audiens jika ada saran atau masukan untuk perbaikan dari standar intervensi perawatan Indonesia ini, silakan dilayangkan pada alamat email yang tertera di layar. Terima kasih Pak Jajan, mungkin itu saja materi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.